فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala terus tidak henti-hentinya memberikan nikmatnya kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat yang terbesar adalah nikmatnya kita sehat dalam keadaan Islam wal iman. Dengannya kita bisa menghadiri majelis pada pagi hari ini yang semoga Allah memberkahi kita semuanya. Salawat dan salam terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk keluarganya, para sahabatnya, tabi'in wa atba'uhum, dan seluruh umatnya yang berusaha derek beliau sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram, atau masuk di bulan pertama di tahun 1448 Hijriah. Merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bertemu dengan bulan ini yang Nabi SAW menyebut dengan Syahrullah Al-Muharram. Muharram termasuk masih daripada bagian bulan-bulan haram yang Allah pilih sendiri sebagai bulan haram dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Muharram ini adalah bulan istimewa yang Allah pilih sendiri, yang mana bukan bulan yang penuh dengan kesialan, yang mana bukan bulan yang penuh dengan musibah, yang mana bukan bulan yang menakutkan. Bulan Muharram bulan istimewa, bulan yang Allah Subhanahu wa taala pilih daripada 12 bulan yang ada, sebagian yaitu 4 bulan yang disebut dengan arba'atul hurum, yang Allah Subhanahu wa taala punya pesan khusus, fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan berbuat kezaliman di dalam bulan-bulan haram. Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan, menjelaskan bahwa ketika Allah mewanti-wanti kita tidak berbuat kezaliman di bulan-bulan haram, di antaranya adalah bulan Muharram, karena bahwa pelanggaran kita, kemaksiatan yang kita lakukan, kezaliman yang kita kerjakan, Allah lipat gandakan kejelekan kita. Maka sangat bahaya sekali. Begitu pula menjadi penyemangat tersendiri bagi kita di bulan-bulan haram, bulan-bulan yang diistimewakan Allah. Allah melipat gandakan kebaikan-kebaikan dan amal soleh yang bisa kita lakukan. Maka ini kabar gembira bagi kita semuanya untuk meningkatkan apa yang bisa kita lakukan daripada kebaikan, kebajikan dan amal soleh, sehingga mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita daripada membaca kitab Fathul Qawi Al-Matin fi Syarhil Arba'in An-Nawawi
Azani Allah wa iyyakum jami'an. Terakhir kita bahas hadis kelima, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang perkara yang baru di dalam agama. Sesungguhnya perkara yang baru dalam agama tidak dibenarkan, tidak dibolehkan alias diharamkan di dalam Islam, yang mana daripada hadis tersebut singkatnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa raddun, rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati li Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngadakan sebuah ibadah yang tidak pernah diajarkan di dalam agama ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan atau memerintahkannya, maka tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di riwayat Imam Muslim, Nabi menyebutkan secara real, siapa yang mengamalkan, siapa yang mengerjakan, siapa yang melakukan, siapa yang melaksanakan, baik dia membuat sendiri atau buatan orang lain, sesuatu yang dianggap sebuah ibadah, sesuatu yang dianggap kebaikan, sesuatu yang dianggap amal saleh, namun ternyata tidak pernah diajarkan di dalam agama ini, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahuwa raddun, maka tertolak. Yang mengatakannya adalah Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semua daripada wahyu ini telah Nabi SAW sampaikan semuanya, baik daripada perintah-perintah Allah ataupun larangan-larangan Allah, semua sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang ulama yang menyebutkan, kalau tidak salah adalah Imam Anas bin Malik, beliau menyebutkan kalau kita berbuat sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, maka langsung atau tidak langsung, maka kita zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam khanar risalah, maka tidak langsung atau secara langsung kita menuduh bahwa Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Bagaimana mungkin ada sebuah peribadahan, sebuah amal soleh yang Nabi tidak perintahkan, Nabi tidak mengajarkan, namun dilakukan oleh seseorang dan dianggap itu adalah sebuah ibadah? Berarti ketika Nabi tidak menyampaikannya, berarti Nabi mengkhianati risalah, mengkhianati kerasulannya. Maka semua yang dianggap ibadah, semua yang disebut amal soleh, sudah ada rambu-rambu di dalam syariat yang bagaimana kita berusaha mengerjakannya. Begitu banyaknya amal soleh, begitu banyaknya ibadah yang ketika kita berusaha mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali daripada yang belum kita lakukan. Maka lantas apakah kita harus mengada-ngadakan ataukah kita melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin secara kita lihat itu adalah amal seperti amal yang baik, seperti amal soleh. Wong dia sholat, wong dia membaca Al-Quran, wong dia membaca wirid, ini semua bagus. Berkumpul bagus, membaca Al-Quran bagus, berdoa bagus, masa dibilang tidak bagus? Azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka itu dua rambu-rambu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengada-ngadakan suatu hal yang baru dari sebuah peribadahan, dari sebuah syariat yang dianggap itu sebuah ibadah, atau siapa yang mengamalkan, melakukan suatu yang baru yang dianggap sebuah ibadah, kalau tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, maka kata Nabi tertolak. Tidak boleh disalahpahami sebagaimana kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin yang salah memahami hadis ini.
Sehingga mereka dengan gampangnya mengatakan, jangan kamu naik motor, Nabi tidak pernah naik motor. Jangan kamu naik mobil, Nabi tidak pernah naik mobil. Jangan kamu naik pesawat kalau berangkat haji, karena dulu Nabi naik onta. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa disetarakan, tidak bisa dimasukkan dalam hadis ini. Itu adalah masalah dunia, masalah wasilah, masalah transportasi, atau masalah teknologi. Jangan kamu punya HP karena Nabi tidak punya HP. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang dimaksud oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyampaikan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sebuah perkara yang disebut amal saleh atau sebuah ibadah yang ternyata tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal ada seorang mendapatkan perintah, kamu harus membaca surat Al-Fatihah 100 kali, kulhunya 100 kali, ya, dan lain sebagainya, sebelum tidur pada waktu jam 11 malam. Bacanya di sisi sebelah barat ranjang tidur dan semisalnya. Dianggap sebuah ritual, dianggap sebuah ibadah, dianggap sebuah amal. Walaupun yang dibaca Al-Quran, walaupun yang dibaca adalah zikir-zikir dan kalimat thayyibah, tetapi ketika mengkhususkan sesuatu yang semisal ini merupakan perkara yang harus dijauhi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu ringkasnya apa yang kita baca daripada pertemuan sebelumnya. Kita lanjut pada hadis yang ke-6. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-haditsus salis. An Abi Abdullah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqash syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdhihi. Wa man waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-6, hadis tentang perkara agama yang sudah jelas, yang halal jelas, yang haram jelas. Dari sahabat Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Abu Abdullah Nu'man bin Bashir berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat, namun ada di antara keduanya, antara yang halal dan antara yang haram, itu perkara-perkara yang samar, atau dalam bahasa istilahnya adalah mushtabihat, syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas,
yang mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Apakah ini halal, apakah ini haram, ragu-ragu. Apakah ini haram, apakah ini halal. Faman ittaqash syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka siapa yang dia berhati-hati, selalu merasa khawatir terhadap sesuatu yang samar, sesuatu yang syubhat, maksudnya apa? Mending dia tinggalkan syubhat tersebut. Sesuatu yang ini kayaknya halal apa haram, ini kayaknya halal deh, jadi masih kayaknya. Maka seorang yang dihadapi demikian, kemudian dia berhati-hati, dia takut, kemudian dia tinggalkan, maka dia telah menjaga kebersihan untuk agamanya dan untuk kehormatannya. Maka itu lebih baik. Dia telah menjaga kehormatan untuk agamanya juga kehormatan dirinya. Ya, menjaga kebersihannya, menjaga kesuciannya. Ya, ketika dia mendapatkan suatu hal, ini kayaknya boleh deh, ini kayaknya boleh. Jadi biasanya kita yang sering kalau melihat kayaknya boleh, ya mending diterjang. Ini kayaknya boleh. Kinten-kinten niki kok angsal ya bahasa kita sebenarnya. Mosok koyok ngene betul, tapi lagu. Nggih. Kinten-kinten no angsal, mosok koyok ngene kok gak oleh. Namanya itu syubhat. Maka kata Nabi SAW, siapa yang berhati-hati, khawatir, dia jaga dari hal yang belum jelas tadi, maka sungguh dia lebih selamat. Ya. Maka dia sungguh lebih selamat. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka dia telah menjaga kebersihan untuk agamanya juga kehormatan dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan siapa yang terjatuh di dalam perkara yang samar tadi, perkara yang syubhat tadi, waqa'a fil haram, maka dia lebih kepada jatuh kepada hal yang diharamkan. Ya. Jadi namanya sebuah samar itu lebih dekat kepada hal yang dilarang. Nah, kalaupun dia meninggalkan ternyata itu bukan yang diharamkan, maka dia tidak rugi. Ini lebih utama. Karra'i yar'a haulal hima. Nabi membuat permisalan. Sebagaimana hadis-hadis sebelumnya kita melihat bagaimana Nabi ketika menjelaskan kepada umat, menjelaskan kepada murid-muridnya, ya, dengan penjelasan yang selalu ada takribul faham, pendekatan-pendekatan yang agar orang yang mendengar itu bisa memahami, ya, apa ini maksudkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tadi menyebutkan siapa yang berhati-hati dari perkara yang samar, maka dia selamat untuk agama dan kehormatannya. Siapa yang dia jatuh dalam perkara yang samar, maka dia jatuh kepada hal yang haram. Ini masih sebagian orang belum bisa memahami kalimat yang seperti ini. Maka Nabi memberikan contoh real, karra'i yar'a haulal hima. Itu loh contohnya, misalnya seperti seorang pengembala, ya, pengembala kambing lah misalnya, yang dia mengembala di batas, ya, larangan. Kalau Indonesia gitu misalnya wong Kalimantan ngoten nggih, di perbatasan Indonesia dan Malaysia misalnya, di perbatasan, ya, yusik ayyah ta'afid, yang hampir-hampir, ya, itu gembalaannya itu bisa jatuh di sana atau bisa mengambil sesuatu yang di luar pembatas. Ayyah ta'afid. Ala wa inna likullin malikin hima. Ketahuilah bahwasanya setiap raja, setiap pemimpin wilayah, maksudnya penguasa wilayah, mempunyai daerah perbatasan. Ala wa inna himallahi maharimuh.
Begitu pula ketahuilah wahai manusia, Allah pun mempunyai batasan-batasan untuk hambanya. Yaitu apa? Apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan manusia begitu ya, melakukan semua hal yang dibolehkan, dan Allah pun melarang daripada suatu hal yang tidak dibolehkan. Di situ ada batasan-batasan mana yang bisa kita lakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, dan Allah pun mempunyai batasan seperti itu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwasanya di dalam diri ini, di dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Jikalau segumpal daging itu dia itu baik, maka baik semua jasadnya. Ya, jadi ada segumpal daging di dalam tubuh ini yang dia menjadi barometer kebaikan tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau semua daging itu rusak, maka tubuh itu rusak semua. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, jadi maksud mudghah tadi, segumpal daging tadi adalah al-qalb. Biasanya dalam bahasa Indonesia disebut sebagai hati. Padahal hati, ya, kalau kita nyembelih kambing ada hati, nyembelih ayam ada hati, rempelo hati. Itu dalam bahasa Arab hati itu kebid. Ya. Al-qalb itu, qalbun itu lebih tepatnya adalah jantung. Ya, pemompa darah jantung. Tapi sudah menjadi terjemahan yang tersebar. Balik ketika menjelaskan tentang masalah ini, mesti orang menyebut atau menerjemahkan qalbun, maka artinya apa? Hati. Qalbi marid, aku lagi sakit hati. Padahal qalbun sendiri adalah jantung. Kalau hati, misalnya saya masak sambal goreng ati, itu bukan qalbun, namanya kebid. Ana adbukhu, ya, kadbi, kadib, mashwi, atau makli, goreng ati. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Tapi tidak masalah, ini sebuah bahasa tapi dimaklumi atau difahami oleh semua bahwa yang dimaksud itu adalah jantung, ya, walaupun diterjemahkan sebagai kata bahwasanya adalah hati. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Seorang sahabat Nu'man bin Bashir, ada sedikit profil ringkasnya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma min sigharis sahabah. Sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma ini merupakan salah seorang sahabat min sigharis sahabah. Sahabat yang bukan sahabat kibar, tapi sigar, masih kecil. Ketika Nabi SAW masih sugeng, Nu'man bin Bashir ini masih kecil. Nu'man bin Bashir masih kecil. Ya, disebutkan waqat tuwafiyar Rasul, yang ketika Nabi SAW wafat, wa umruhu thamanu sanawatin, usianya masih 8 tahun. Kecil ya, masih kecil. Kalau sekarang itu 8 tahun kisaran kelas 2 atau kelas 3 SD ya. Kelas 2 atau kelas 3 SD, 8 tahun. Waqad qala fi riwayati hadzal hadis sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Tapi kita bisa melihat bahwasanya beliau meriwayatkan hadis ini dengan mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, wa huwa yadullu ala sihhat tahammulus shaghir al-mumayyiz wa anna ma tahammalahu fi hali sighari wa addahu fi hali kibari fa huwa maqbulun wa mislul kafir idza tahammal fi hali kufrihi wa adda fi hali islami. Ini menunjukkan bahwa
anak usia 8 tahun ini tadi, dia sudah mayyiz, sudah tamyiz, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, sehingga diterima hadisnya, ya. Dan dia menyampaikan hadis ini, ya, dengan kecerdasan Nu'man bin Bashir, mendengar dari Nabi SAW yang langsung. Jadi Nu'man bin Bashir mendapatkan hadisnya langsung dengan beliau mengatakan, sami'tu, aku dengar ini dari Nabi SAW. Yang ketika Nu'man sudah besar, dia menyampaikan hadis ini kepada umat, ya. Siapapun, ya, yang datang, ya, ketemu Nabi SAW, kemudian dia iman, kemudian dia meninggal di atas keimanan, maka dia disebut sahabat Nabi SAW. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Mimma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil ibrah dari hadis Nu'man bin Bashir tentang al-halalu bayyinan wal haramu bayyinan wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan ada suatu perkara yang samar atau syubhat di antara yang halal dan yang haram. Yang pertama, al-awwalu bayanu taksimil asya'i fi syari'ah ila halalin bayyinin wa haramin bayyinin wa mustabihin mutaraddidun bainahuma. Penjelasan tentang pembagian di dalam syariat tentang bab halal haram, ya. Jadi di dalam syariat itu besarnya ada dua, ya, ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan, ya, ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan, dan ini adalah ilmu, tidak ada hubungan dengan perintah atau larangan. Maksudnya begini, ketika kita mendapatkan sebuah hal ini halal dan ini haram, maka dijelaskan dalam hadis yang lain, bukan berarti semua yang halal harus kita lakukan, tapi berbeda dengan yang haram, semua yang haram harus kita tinggalkan, ya. Sebagaimana sebuah hadis datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ketika dia menceritakan sebuah kisah tentang seseorang yang papa, seorang yang tidak berharta, yang dia mengadu atau curhat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabir bin Abdullah mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi SAW, dan dia curhat, ya Rasulullah, ya, idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram, adkhulul jannata qala na'am. Di situ sahabat yang tidak disebutkan namanya oleh Jabir, intinya dia adalah seorang yang papa, tak berharta, yang tidak punya harta. Dia di dalam berislam ini berbeda dengan sahabat yang lainnya yang mempunyai harta, yang bisa melakukan ibadah dengan harta ini, nggak bisa. Tapi dia mengatakan bagaimana dia memaksimalkan di dalam menjaga rukun Islam sebagai seorang muslim. Yang pertama apa? Idza shallaitul maktubat. Wahai Nabi, aku dalam berislam ini hanya bisa menjaga sholat 5 waktu. Shallaitul maktubat. Kemudian apa? Wa sumtu Ramadan. Yang kedua, aku menjaga puasa Ramadan. Karena ibadah salat dan ibadah puasa la yata'allaq bil mal. Karena ibadah sholat, ibadah puasa tidak ada hubungannya dengan harta. Sebagaimanapun kondisi ekonomi kita, maka kita bisa sholat dan bisa puasa. Karena sholat, bagaimanapun kita nggak punya baju, selama menutup aurat, maka sah seorang sholat. Ya, seorang sholat dengan pakaiannya. Karena seorang sholat nggak harus pakai pakaian yang bagus, yang mahal, tidak.
Tapi tentu ketika dia punya pakaian bagus, itu yang terbaik ketika dia menggunakan. Tapi ketika seorang hanya punya pakaian apa adanya, maka dia sholat dengan pakaian apa yang sah. Begitu puasa, tidak diharuskan seorang yang puasa sahur dengan makanan yang terbaik, buka dengan makanan yang mahal, tidak. Nabi SAW bersabda dalam ketika membahas tentang puasa, bagaimana seorang yang sahur cukup dengan seteguk air, tasahharu walau bijur atima, sahur walau dengan seteguk air, tidak membutuhkan harta, atau lebih tepat tidak membutuhkan harta yang banyak. Maka siapapun seorang muslim, maka dia sholat, dia puasa, tidak ada alasan. Dia tidak menyebutkan zakat karena dia adalah orang yang berhak mendapatkan zakat. Dia tidak menyebutkan haji karena kasusnya ini di Madinah. Sahabat yang bertanya, yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, ini di Madinah. Sesungguhnya dia melihat seorang yang menunaikan ibadah umrah, menunaikan ibadah haji dari Madinah ketika itu sampai pun sekarang. Orang-orang Madinah ke Mekah membutuhkan biaya. Apakah dia mau naik kereta, apakah dia naik bis atau naik taksi? Ya, karena jarak dari Madinah ke Mekah sekitar 400 kiloan. Seperti Surabaya ke kemana, ke Bandung lah kurang lebih. Azani Allahu wa iyyakum jami'an. Membutuhkan biaya. Maka dia tidak menyebutkan rukun Islam tentang zakat dan haji. Dia hanya mengatakan, wahai Nabi, dalam berislam ini aku hanya bisa sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Kemudian ini poinnya, syahidnya yang berhubungan dengan hadis ke-6. Wa ahlaltul halal wa haramtul haram, dan aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Ar-Rawi, perawi menyebutkan di sini, apakah yang menyebutkan adalah Jabir bin Abdullah, apakah perawi yang dimaksudkan adalah Imam An-Nawawi menyebutkan ijtanabtu wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram. Di situ ada dalam kurung ijtanabtuhu, aku meninggalkannya, aku menjauhinya. Apakah aku bisa masuk surga wahai Nabi? Iya, kata Nabi SAW. Di sini menunjukkan dia meyakini yang halal jadi gak harus dimakan semua. Ada makanan halal di dunia, kita wajib makan semua? Tidak. Tapi kita boleh makan yang halal dan meyakini. Misalnya kita hanya tahu, nggak kuat beli, ditanya hukumnya makan ikan yang di laut Antartika apa halal, kan begitu? Yakin halal. Ikan semua yang di lautan halal. Ditanya apa hukumnya makan sate kambing Eropa? Kita nggak pernah ke Eropa, ya halal kalau kambing gitu. Nah, ini namanya wa ahlaltul halal, menghalalkan, yang meyakini kalau itu halal, kita jawab halal. Wa haramtul haram disebutkan ijtanabtu, dan meyakini yang haram itu haram bukan hanya keyakinan semata, tapi harus meninggalkan. Itu bedanya. Sebagaimana dalam kaidah perintah dan larangan, Nabi SAW menyebutkan, ya, idza amartu bikum fa'tu minhu mastata'tum. Ya, Nabi SAW menyebutkan, ya, kalau itu sebuah perintah maka tunaikan semampunya. Tapi Nabi tidak mengatakan wa idza nahaitukum an fastanibu mastata'tum, tidak. Inilah para ulama menjelaskan kenapa Nabi ketika merintahkan sesuatu tunaikanlah semampumu. Di sana ada dalil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi ketika Nabi mengatakan tentang larangan, tentang hal-hal yang diharamkan Allah, tentang batasan-batasan Allah, Nabi SAW mengatakan idza ijtanabtu wa idza ijtanabtu fajtanibu, wa idza nahaitukum an fajtanibu. Jika aku melarang sesuatu, jika Allah dan Rasul yang melarang sesuatu, fajtanibu, maka tinggalkanlah, jauhilah. Nabi tidak mengatakan jauhilah semampumu. Ini sebuah hal yang harus kita pegang. Ketika perintah, maka kita berusaha apa? Berbuat maksimal. Ya. Tapi kalau itu larangan, maka kaidahnya harus ditinggal. Ya, sebagaimana perintah sholat. Ya. Apa kata Nabi SAW? Salli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala
janbe. Sholatlah pertama dengan berdiri. Hukum asal sholat itu berdiri. Kalau nggak mampu boleh duduk. Begitu. Karena perintah sholat, kita tunaikan sholat. Hukum asalnya berdiri. Nggak kuat berdiri lagi sakit, duduk. Nggak bisa duduk berbaring. Nggak bisa berbaring miring. Nggak bisa berbaring terlentang atau semampu kita. Dalam keadaan kita sadar, kita sholat. Nggak bisa wudhu pakai air tayamum. Nggak bisa tayamum, ya sudah semampu kita. Niat berwudhu atau diwudhukan dan lain sebagainya. Ini perihal hal-hal yang kita tunaikan, hal-hal yang kita diperintah. Beda dengan larangan. Idza nahaitukum anhu fajtanibu. Ya. Daging babi haram, haram kita tinggalkan. Ya. Tidak usah cuman masakin tok dan lain sebagainya. Kita tinggalkan. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kepada bab, Syekh Abdul Muhsin menyebutkan, menjelaskan tentang hadis ke-6 ini bahwa permasalahan syariat agama ada dua hal, yang halal jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara kedua bab tersebut ada perkara yang samar yang kita sebut atau yang disebut dengan syubhat, yang Nabi SAW memberikan wasiat lebih baik kita menghindari sesuatu yang samar. Asani, annal mutasyabbih la ya'lamuhu katsirun minan nas. Bahwasanya perkara yang samar, perkara yang syubhat itu banyak manusia yang tidak paham. Banyak manusia yang tidak tahu. Banyak manusia yang tidak bisa memahami. Banyak manusia yang tidak mengerti sesuatu yang sama. Wa anna ba'dahum ya'lamu hukmahu au hikmahu bidalilihi. Ada sebagian saja yang dia mengetahui, yang dia memahami daripada hukum atau hikmahnya dengan dalil-dalil yang mengarah kepada bab tersebut. Dengan dalil-dalil yang ada, maka dia mengetahui, oh ini itu arahnya tidak boleh. Dengan dalil-dalil nas-nas yang ada, oh ini tidak boleh, dan seterusnya. Dan hanya orang-orang yang berilmu yang memahami hal tersebut. Maka ketika kita didapatkan di dalam sebuah permasalahan yang kita tidak tahu apakah itu boleh ataukah tidak, apakah itu halal, apakah itu haram, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kita tanya kepada ahli ilmu. Dan kita ketika bertanya kepada ahli ilmu, kita pahami yang pertama ilmu itu adalah milik Allah, dan tidak semua ahli ilmu yang kita anggap ahli ilmu bisa menjawab sebuah pertanyaan. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka ahli ilmu yang baik ketika dia tidak memahami sesuatu, maka dia tidak serta-merta menjawab dengan serampangan, menjawab dengan hari hawa nafsunya, tapi dia sandarkan kembali kepada Allah. Wallahu a'lam. Bukankah kita telah bahas hadis yang kedua ketika Rasulullah SAW tanya kepada seorang yang nantinya menjadi Khalifah Ar-Rasyid, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ditanya ya tentang hadis Jibril. Maka dia menjawab ketika itu, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, yang tanya Nabi masih ada. Adapun sekarang, maka kita tidak sungkan, tidak gengsi. Nah, orang biasa tanya sama saya, kok mas saya jawab nggak bisa. Ya, kalau nggak tahu tidak usah dijawab wallahu a'lam. Azani Allah wa iyyakum jami'an. As-salisu, yang ketiga, tarku idyanil mutasyabbih hatta yu'lima au yu'lamu hilluhu. Ya, tarku idyanil mutasyabbih hatta yu'lama hilluhu. Insyaallah. Meninggalkan sesuatu yang disebut perkara yang samar sampai diketahui kehalalannya. Jadi
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya tadi perkara-perkara yang syubhat yang sama, Nabi kan mengatakan, "Faman ittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdi." Siapa yang berhati-hati terhadap perkara syubhat, maka dia telah menjaga kebersihan untuk agamanya dan kehormatannya. Maka di sini diperjelas oleh Syekh Abdul Muhsin hafizallahu taala al-Abbad, ya, bahwa seorang meninggalkan perkara syubhat itu sebenarnya dia seperti meninggalkan hal yang haram. Diperjelas ini. Kapan kau bisa tidak meninggalkan perkara syubhat tadi? Hatta yu'lama hilluhu, sampai benar-benar diketahui kehalalannya. Jadi ini jenengan misalnya mendapat sesuatu yang sama, yang syubhat, maka hukum asalnya syubhat itu ditinggalkan sampai panjenengan mendapatkan penjelasan, oh ini tidak mengapa, oh ini boleh, oh ini tidak apa-apa. Nah itu baru tidak mengapa. Maka kata Syekh, hatta yu'lama hilluhu, sampai benar-benar diketahui kehalalannya, kebolehannya. Rabi', Nabi sallallahu alaihi wasallam darabal amsala li takriril ma'anil ma'nawiyyah bi tasbihha bil hissiyah. Ini banyak di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu sebenarnya tadi disinggung. Nabi banyak membuat contoh, darabal amsal, membuat contoh-contoh untuk litakribil faham, untuk mendekatkan pemahaman seseorang dari permisalan ma'ani kepada permisalahan apa? Hissi, ya. Dari sesuatu yang apa samar, tidak nampak, menjadi sesuatu yang hissi, menjadi sesuatu yang nampak atau jelas. Azani Allahu wa iyyakum jami'an. Jadi perkara halal haram tadi Nabi di situ syahidnya apa? Memisalkan gini loh. Seperti seorang itu mengembalakan kambingnya di pagar batas larangan wilayah. Ya. Di perbatasan. Pada asalnya ketika dia belum sampai perbatasan, maka dia aman. Ya, sebagai WNI gitu ya, warga negara Indonesia, dia mengembala di tanah perbatasan. Ya. Tapi kalau kita benar-benar terus di perbatasan itu, maka kemungkinan jatuh ke sebelah itu lebih banyak daripada tidak jatuh. Kemungkinan kambing yang berosot ke tanah sebelah itu lebih besar. Ya, ini contoh-contoh tanah perbatasan yang bukan dibatasi dengan air ya. Seperti saya sebutkan contoh Kalimantan dengan Malaysia. Di Kalimantan Barat dengan Malaysia itu tidak ada apa perbatasannya langsung gitu ya, jalan cuman seperti pos dengan pos gitu. Jadi bisa ucul gitu ya. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Bukan perbatasan dengan laut ya, laut Jawa dengan Kalimantan ini kan perbatasannya jelas. Ya, perbatasan yang pagar seperti itu. Maka Nabi SAW misalkan seperti itu, maka kita harus menghindari mengembala itu dari tempat-tempat perbatasan seperti itu. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Sehingga kita bisa paham, oh ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak jelas hukumnya, maka lebih baik kita mundur, jangan maju terus, jangan pakai perkiraan perasaan ketoke oleh ketoke gak apa-apa ini, kelihatannya gak apa-apa ini, kelihatannya bahasa ditanya tenan toh, iya ya aku ragu ya, mundur saja. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang berhati-hati dari perkara yang seperti ini, dia telah menyelamatkan kebersihan agama dia dan kehormatan dia. Jadi kalau kita benar-benar belum tahu, tinggalkan saja. Azani Allahu wa iyyakum jami'an. Al-khamis annal insana idza waqa'a fil umuril mutasyabbih hana 'alaihi an yaqa'a fil umuril wadihah. Seorang jikalau dia terjatuh di perkara-perkara yang samar tersebut, maka ya dia telah jatuh kepada sesuatu yang haramnya jelas, yang larangannya jelas. Azani Allah wa iyyakum. Jangan kembali kepada poin yang atas,
maka kita benar-benar menghindari sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak jelas sampai benar-benar tahu hukum kehalalannya. Kalau tidak tahu kehalalannya, maka mundur. Hukum asalnya apa? Idza nahaitukum anhu fajtanibu. Itu berarti seperti larangan, maka kita harus tinggalkan dan jauhi. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang keenam, bayanu azmi sya'nil qalbi wa anal a'dha tabi'atan lahu tasluhu bisilahihi atau tasluhu bisolahihi wa tassudu bifasadihi. Nabi menjelaskan di dalam diri ini, di dalam tubuh ini ada perkara yang besar yang dimiliki oleh hati. Bagaimana tidak besar? Karena anggota badan itu nurut sama namanya hati. Ya, anggota badan kita, kaki kita, tangan kita, lisan kita, apa jare hati. Nah, maka seorang tidak bisa mengelak ketika perilakunya jelek, hatinya buruk. Ya. Orang kok perilakunya masya Allah, naudzubillah, subhanallah, naudzubillah, orang kok kayak gitu ya, yaitu hatinya buruk. Karena apa yang dia lakukan berangkat dari hatinya. Karena anggota badan ini dia adalah merealisasikan atau mewujudkan apa yang diinginkan oleh hati. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Tasluhu au na'am tasluhu bisolahihi wa tassudu bifasadihi. Maka ketika hatinya baik, maka orangnya baik, perilakunya baik, adabnya baik, kesehariannya baik. Tapi kalau rusak hatinya, ya, hatinya rusak, hatinya sakit, hatinya cacat, ya, maka apa? Apa yang dilakukannya juga rusak, perbuatannya rusak, adabnya rusak, muamalahnya rusak, orangnya rusak karena hatinya rusak. Azanillahu wa iyyakum jami'an. As-sabi' yang ketujuh, anna fasadadz zahir dalilun ala fasadil batin. Rusaknya penampilan itu menunjukkan rusaknya hati. Ya, rusaknya penampilan dari maksudnya adalah perbuatan. Ya, rusaknya perbuatan seseorang itu menunjukkan rusaknya hati. Bagaimana Abu Lahab yang terus menerus ya menghardik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah, yang terus menerus menjadi sebuah penghapus ketika Nabi berdakwah ke sebuah kaum, Nabi geser, Abu Lahab datang. Jangan dengarkan omongan keponakanku itu gila, keponakanku tukang sihir, keponakanku dan bla 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 bla. Aku Pak Lie. Bagaimana perbuatan Abu Lahab seperti itu? Karena hatinya pun juga rusak, hatinya tidak menerima dakwah. Azanillahu wa iyyakum. Orang-orang Yahudi, mereka begitu benci kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena hati mereka tidak menerima. Ya, hati mereka tidak menerima tentang kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memahami, bahkan disebutkan mereka lebih memahami Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi lebih daripada memahami terhadap anaknya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka sebagai ghairil maghdub, yaitu mereka orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memahami suatu hal tapi tidak menerima. Memahami suatu hal tapi tidak menerima. Memahami Nabi yang terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin, adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Tetapi mereka tidak mengimani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi. Maka mereka adalah golongan yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Abu Jahal disebut dengan Abu Jahal, bapaknya kebodohan, padahal namanya adalah Amr bin Al-Hakam.
ya, atau Abul Hakam. Jadi nama aslinya di Quraisy Abu Jahal itu Abul Hakam, bapaknya hakim, bapaknya orang pintar. Sak pinter-pinter orang Quraisy itu Abul Hakam, wong pinter, jenius, wong top. Tapi ketika Nabi SAW menyampaikan dakwah dengan kepintaran, kecerdasannya, justru dia melawan dakwah, justru dia mengkhianati dakwah, justru dia menghalangi dakwah, maka pantaslah dia mendapatkan julukan Abu Jahal. Sak bodoh-bodohnya wong yaitu. Ya. Sebenarnya dia pintar, dunianya pintar. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan otak yang normal, diberikan pikiran dan wawasan yang luas, tetapi ketika datang sebuah kebenaran, datang sebuah hak, kita berusaha menghindarinya. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika kita mempunyai pikiran yang luas, mempunyai kecerdasan yang bagus, mempunyai kesehatan yang waras. Ketika datang kebenaran maka kita terima, bagaimanapun bentuknya. Azani Allahu wa iyyakum jami'an. Al-thamin al-akhir anna fi ittaqa'i asy-syubhat muhafadhatul insan ala dinihi min an-naqs wa idhihi min al-'aibi was-salabi. Bahwasanya yang terakhir, siapa yang dia berhati-hati sehingga dia harus menghindari yang syubhat, dia harus tinggalkan yang samar. Ya, kan Nabi SAW menyebut dengan kata takwa. Famani taqwas syubhat. Siapa yang bertakwa terhadap syubhat? Maksudnya apa? Dia berhati-hati. Ketika tahu di depannya suatu yang samar, dia mundur teratur untuk meninggalkannya. Maka kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, maka dia telah menjaga agamanya naqs. Ya. Dia telah menjaga kebersihan, kesucian agamanya. Ya, wa'idhi, dan juga dia telah menjaga kehormatannya, kehormatan dirinya dari tergelincir kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai kita membaca tentang hadis yang ke-6 tentang pembahasan yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada hal yang samar atau syubhat, yang nasihat utamanya adalah bagaimana kita menghindari hal yang samar sampai benar-benar kita mengetahui kehalalannya. Itu poin daripada apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala di dalam poin yang ketiga, tarku idyanil mutasyabbih hatta yu'lama hilluhu. Meninggalkan sesuatu yang samar sampai benar-benar kita faham tentang kehalalannya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan baca hadis yang ke-7, hadis dari Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari yang berjudul Agama adalah Nasihat. Ad-dinun Nasihah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang bisa dijawab. Kalau tidak ada, kita tutup majelis pada pagi hari. Tafadhalna masykurah ma'jurah.
Meskipun mboten enten pertanyaan, pembahasan pada pagi hari ini sangat ringan. Pembahasannya sudah jelas, al halalu bayyinun, al haramu bayyinun, sehingga tidak ada pertanyaan pada pagi hari ini. Jazakumullahu khairan ala istima'ikunna. Kita tutup majelis pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.